Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat selalu ya. Hari ini kita belajar masih bersama Bu Hanif. Kita hari ini belajar tematik, tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Al-Fatihah. Mari berkonsentrasi dan simak penjelasan dari Bu Hanif. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya sangat unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Sekarang kita berdiskusi. Yang pertama, apa produk yang dihasilkan ibu tersebut? Produknya adalah apa anak-anak? Cenderamata dari barang-barang bekas. Yang kedua, mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Karena bisa menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk. Benar sekali anak-anak. Yang ketiga, sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas? Sikap apa anak-anak? Sikap yang sangat baik atau yang sangat mulia. Benar sekali. Seorang pengrajin barang bekas mengolah barang bekas atau sampah menjadi benda yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Selain itu, pekerjaan ini juga mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Makanya, orang pengrajin barang-barang bekas adalah pekerjaan yang sangat mulia karena berdampak baik bagi dirinya sendiri dan lingkungan. Mari kita berdiskusi. Bacalah teks berikut dalam hati. Tahukah kamu cara lain mengolah sampah? Mengolah sampah bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Cara yang pertama, kita bisa mengurangi pemakaiannya. Istilah ini dikenal dengan nama rudut, mengurangi. Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang. Semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Maka cara yang paling utama adalah kita mengurangi pemakaiannya. Jadi sebisa mungkin kita tidak memakai plastik atau kresek. Kalau memang belinya tidak terlalu banyak, bisa tidak pakai plastik atau kresek agar mengurangi sampah. Semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, semakin banyak sampah dihasilkan. Cara yang kedua, kita bisa memakai kembali. Istilah ini dikenal dengan memakai kembali. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang
barang-barang yang sekali pakai. Hal itu dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Jadi cara yang kedua adalah memakai kembali. Jadi kreseknya disimpan dulu. Nanti kalau mau beli dibawa kresek itu. Nah, nanti pakai kresek yang sudah kita pakai. Cara yang ketiga, kita bisa mendaur ulang. Jadi cara yang ketiga yakni kita bisa dengan cara mendaur ulang. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Ya, kayak cerita sebelumnya tadi ya. Jadi mendaur ulang sesuatu yang menyebabkan sampah. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Cara keempat, kita bisa mengganti ulang. Istilah ini dikenal dengan mengganti, teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, ganti kantong kresek kita dengan keranjang bila berbelanja. Jadi, kalau berbelanja tidak memakai kantong plastik lagi, tapi kita memakai keranjang. Jadi, beli sesuatu tidak usah pakai plastik, Ibu. Jadi, ditaruh langsung ke keranjang. Buatlah peta pikiran berdasarkan teks tadi. Mengolah sampah. Jadi nanti kalian membuat peta pikiran tentang mengolah sampah. Mengolah sampah termasuk kegiatan melestarikan sumber daya alam karena kita menggunakan barang-barang bekas. Sekarang simak cerita berikut ini. Pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ija seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ija. Pagi hari sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari ia lewat lagi seraya melambai pada Nenek Ija yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ija di halamannya. Sore harinya beranda rumah Nenek Ija masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut beliau menjumpai Nenek Ija terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ija sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi. Namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ija ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ija sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu.
Mereka tahu kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Setelah Bu Hanif baca ini, kalian nanti dibaca ulang ya biar lebih paham. Kemudian setelah kalian membaca, kalian isi kolom-kolom berikut. Judulnya apa, cerita tersebut, tokohnya siapa, sifat tokohnya bagaimana, tempatnya di mana, awal ceritanya bagaimana, dan seterusnya. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai anak-anak. Kalian kerjakan halaman 119, 120, dan 121. Tetap semangat anak-anak. Semoga Allah selalu memberi kemudahan di setiap langkah kalian. Kurang lebihnya Bu Hanif mohon maaf. Wassalamualaikum.